Ini apa? Kelanjutan sidang kita apa hari ini? Hari ini sebenarnya sidang pembacaan gugatan karena hasil mediasi tidak selesai sehingga dilanjut dengan pembacaan gugatan. Jadi dari hasil pembicaraan tadi di persidangan bahwa untuk selanjutnya sidang berikutnya itu adalah jawaban dari para tergugat semua untuk menjawab gugatannya kita, itu terhadap gugatan yang sudah kita ajukan perbuatan melawan hukum. Demikian. Kalau tadi alasannya apa? Oh, tidak ada alasan, memang aturannya begitu. Ditunda itu adalah untuk besok jawaban selanjutnya dari para tergugat. Kalau hasil mediasi kemarin? Hasil mediasi kemarin adalah memang gagal, jadi tidak dapat diperoleh kata sepakat. Jadi tidak ada kata sepakat sehingga gagal, tidak dilanjutkan hasil mediasinya. Kemudian dikirimkan kepada pengadilan hakim yang tadi ini untuk dilanjutkan hasil pemeriksaannya. Kalau tuntutannya apa sebetulnya, Pak? Tuntutannya sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa tuntutannya itu adalah adanya perbuatan proses yang dilakukan itu tetapi alasannya tidak pas dalam melakukan alasan karena disebutkan non pribumi, sehingga perbuatan hal itu kita sebutkan bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap proses sertifikat yang mau dilakukan. Gitu. Kalau dalam mediasi mereka tetap ngotot itu tidak seperti apa? Tidak ada masalah sama kita. Yang penting bagi mereka nanti silakan dia membuktikan pembuktiannya. Kalau dia tidak menerima, kita juga begitu sebaliknya bahwa kita akan membuktikan apa yang sudah terjadi terhadap penolakan yang dilakukan kepada kita, begitu. Sidang lagi kapan ini, Pak? Sidang lagi tanggal 25. Tanggal 25 hari Kamis April. Agenda? Agenda Pembacaan dan jawaban dari pembacaan gugatan dan jawaban dari sana. Jadi gini Mas, mungkin saya lanjutkan dari pernyataan Onsen. Hari ini kan agenda persidangannya kan seharusnya kan laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Tetapi karena dari pihak tergugat 7 atau dari pihak Kemenkumham itu tidak hadir di persidangan, maka tadi Ketua Majelis Hakim meminta untuk dipanggil lagi. Jadi agenda selanjutnya itu memanggil pihak tergugat 7 sekaligus untuk laporkan mediasi gagal, pembacaan gugatan, dan untuk mengatur tanggapan atau jawaban dari pihak para tergugat. Begitu. Siap. Tuntutannya yang sebetulnya apa? Apa nilai tuntutannya, dituntut apa gitu? Jadi kalau untuk nilai tuntutan itu karena kan sudah ada, itu kan nanti melalui pembuktian ya. Kita akan membuktikan bahwa sesuai dengan tuntutan kita untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Oke, siap. Oke, terima kasih. Melengkapi aja, Pak. Ya seperti itulah kalau saya bilang, nggak tahu malu, udah salah nggak minta maaf. Mestinya minta maaf kan udah selesai. Iya kan, maksud mereka merasa benar. Coba bayangkan, kalau misalnya ini maaf ya, ada aturan seperti padahal dilarang oleh undang-undang, oleh hukum. Maka itu oleh Pak Onsen ya digugat untuk telah melakukan perbuatan melawan hukum itu. Itulah yang terjadi. Pak, kalau yang sempat alat mediasi apa Pak anunya Pak yang menjadi persoalan itu Pak? Ya mereka itu, kalau saya bilang mereka bukan masalah yang pokok perbuatan melawan hukumnya, mereka melakukan perbuatan diskriminasi dengan mengatakan apa itu tadi ada warga negara Indonesia non pribumi, bukan itu yang dia tanggapi, tapi dia seolah-olah kayak orang tolol aja. Yang diurus itu malah urusan, oh ya memang di Jogja ini, di DIY ini nggak bisa ada aturan khusus kalau warga negara Indonesia non pribumi itu nggak boleh memiliki tanah. Lu apa urusannya? Justru itu kan menguatkan otak mereka yang rasis itu. Masih bisa bilang di Jogja itu warga negara Indonesia non pribumi, warga negara Indonesia non pribumi nggak ada. Adanya di zaman Belanda dulu itu loh, zaman penjajahan. Sekarang siapa yang coba saya mau tanya, yang berani ngomong sini, suruh ketemu saya sini. Siapapun, mau presiden, mau gubernur, saya mau tanya warga negara non pribumi yang seperti apa. Begitu loh. Itu kan, aduh, kalau kita itu rakyat aja tahu itu memang
orang-orang yang gimana ya? Pak, ada kesengajaan di berlarut apa pedang nih Pak, kalau melihat ini kan panjang dari awal. Wah, saya nggak tahu, itu kan mestinya tanya ke mereka, atau nggak ditanya kan lari itu kan pecundang mereka itu, orang pecundang ya begitu itu, udah salah masih aneh-aneh, hukum dilanggar mesti kan minta maaf tuh dia itu. Kan kurang ajar, tapi rasis mereka itu. Kalau saya bilang nggak ngerti aturan, bukan nggak ngerti aturan, melanggar aturan, bikin aturan. Kayak presiden itu coba bayangkan, udah tahu rakyatnya, dikatakan anak buahnya bilang rakyatnya non pribumi, cuma diem saja. Itu Pak Jokowi itu. Presiden apa itu? Iya toh, saya mengharapkan itu nanti anaknya nggak seperti dia. Rasis itu saya bilang. Nah, itu aja. Maka itu kita gugat ini bukan karena apa-apa loh. Kita hanya ingin supaya Jogja ini lebih baik, Indonesia lebih baik. Jangan ada lagi lah istilah non pribumi seperti itu, mecah-mecah belah. Untuk apa itu Pancasila dan UUD 45 itu? Apa ada itu di UUD 45 warga negara non pribumi itu? Kan nggak ada toh. Nah, mudah-mudahan nanti lewat gugatan ini bisa diluruskan. Pokoknya mereka dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, itu aja sudah. Teman-teman sekalian, saya berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta II. Kebetulan di sini saya ketemu dengan Mas Adrianus Foky, anggota DPRD. Adrianus, Mas? Antonius. Oh, Antonius. Antonius Foky, salah seorang anggota DPRD Kota Yogyakarta, yang saat ini konon katanya akan ada sidang yang terkait dengan apa, Mas, rasisme ya? Apa? Masalah rasisme. Masalah rasisme. Nah, Mas, apa yang jenengan pikirkan, khawatirkan terhadap rasisme yang sekarang ini tengah ada di sini? Kita harus melihat dulu dari konteksnya, yaitu bahwa di dunia ini persoalan rasisme itu sebenarnya sudah selesai. Nah, sudah selesai, dan kalau kita lihat sejarahnya bahwa ketika Bung Karno ini pernah bilang bahwa negara ini didirikan semua untuk semua, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, dan bukan untuk satu ras tertentu. Dan kita juga sudah meratifikasi konvensi Jenewa kaitannya dengan persoalan hak asasi manusia, dan itu juga sudah diimplementasikan dengan undang-undang kewarganegaraan yang kalau nggak salah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah tahun 2012. Ya. Nah, maka itu merupakan fondasi dasar kita membangun bangsa ini tanpa melihat ras, suku, agama, dan sebagainya. Nah, maka ketika saat ini ada satu kelompok warga masyarakat yang akan mengurus haknya sesuai dengan konstitusi, lalu di situ dapat dikatakan di judgment oleh pejabat daerah bahwa karena kamu adalah satu suku bangsa tertentu maka kamu adalah tidak berhak, maka ini merupakan persoalan serius, dan saya sangat mendukung ketika dalam konteks ini Bapak Siput menggugat. Dan saya juga sangat berharap hakim ini juga harus melihat dengan jernih dan bisa memutus dengan baik demi keutuhan bangsa. Kalau ini dibiarkan maka akan terjadi yang namanya pembenaran untuk mendiskriminasi satu ras tertentu di Republik ini. Masuk di Yogyakarta. Karena Yogyakarta sudah mendeklarasikan masuk dalam Republik, Mas. Oke, siap. Makasih Mas Foky.